وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية عياذا بالله كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. تمام الحديث قوله وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia menyatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la ya'tiyanna ala ummati, benar-benar akan datang kepada umatku ma ta'ala Bani Israil, ya, apa yang telah datang kepada Bani Israil. Apa yang telah datang kepada Bani Israil nanti datang juga kepada umatku. Ya. Hadwan na'li bin na'li, seukuran sendal demi sendal. Hatta wa in kana minhum, hingga jika salah seorang di antara mereka dari kalangan Bani Israil ata ummahu artinya menzinahi ibu kandungnya sendiri. Iya dan billah. Alaniyatan, secara terang-terangan. Kana fi ummati man yasna'u dzalik, maka di umatku juga ada yang melakukan demikian. Naudzubillah. Wa inna Bani Israila tafarraqat ala 72 millatan. Dan Bani Israil itu terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa taftariqu hadhil ummatu, dan umat ini akan terpecah ala 73 millatan, menjadi 73 millah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu millah saja. Para sahabat berkata, man hiya ya Rasulullah? Apa satu millah itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, fadhil dibaca sih. Ya. Coba dibaca Andika. Qala syarih rahimahullah, hadza tahdhirun hadza alladhi sayaqa'u fi akhir zaman, tahdhirun lil ummati wa hada min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa syafaqat bihi alaihi annahu akhbarahum amma sayahsilu bosorotnya benar ini. Sayahsulu wa bayyana lahum kaifa najatu min. Najata maf'ul dari bayyana. Terus baca. Fabanu, ya Allah. Fabanu Israila tafarraqu wa ikhtalafu wa la takunu kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hadza fi Bani Israila fama dama anna hadza hadithun hadasa fi'il itu. Fama dama anna hadza hadasa fi Bani Israila
Ini nggak tahu sorot tasrifnya. Hadasa apa fil mudhari'nya? Oh yahdisu. Yahdusu. Fasayahdusu fi hadhil ummati 'inda man yuqalliduhum wa qad hadatha. Hasbuk cukup. Syekh Andika. Dari dulu muskilahnya sama ini, sorotnya. Ya, hada tahdzirun. Kata Syekh di sini adalah peringatan. Ya. Min hadzal ladzi sayaqa'u fi akhir zaman. Terhadap apa yang akan terjadi, yang akan terjadi di akhir zaman. Ini bukan prediksi, apalagi ramalan. Kalau Nabi menceritakan sesuatu yang akan terjadi dan ternyata terjadi, itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu. Ya, sebagian perkara Allah kasih kepada Nabi sebagai mukjizat, ya. Kasih tahu kepada Nabi. Jadi keliru kalau ada yang bilang benar apa yang diramalkan oleh Nabi. Emangnya Nabi tukang ramal? Enak aja yang diramalkan oleh Nabi. Hah? Nabi bukan tukang ramal. La ilaha illallah. Ya. Tahdzirun lil ummah. Ini sebagai tahdzir, ya, atas umat ini, kepada umat. Hada min hirsi sallallahu. Ini bagian dari semangat Nabi. Ya, bagian dari perhatian besar Nabi. Wa syafaqatihi, dan juga kasih sayang Nabi alaihim kepada mereka umat, annahu akhbarahum, bahwa beliau mengabarkan kepada mereka amma sayahsulu, dari apa yang akan terjadi, wa bayyana lahum, dan Nabi menjelaskan kepada mereka kaifan najata minhu, bagaimana najat, jalan selamat, ya, dari hal tersebut. Kalau Nabi diamkan, umat nggak tahu nanti akan terjadi fitnah besar dan bagaimana solusinya. Tapi Nabi kabarkan kepada umat. Ya, maka mengabarkan apa yang terjadi dari hal yang akan terjadi di masa mendatang berupa keburukan, itu bukan menakut-nakuti umat, tetapi sayang kepada umat. Bukan nakut-nakutin umat, sayang kepada umat. Fa Banu Israil, maka Banu Israil tafarraqu wa ikhtalafu, mereka terpecah dan berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ini Allah kasih tahu kepada kita. Maka janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah keterangan bayinat datang kepada mereka. Maka kita enggak boleh seperti Bani Israil. Hada fi Bani Israil, famadama anna hada hadasa fi Bani Israil, fasayahdusu fi hadhil ummati 'inda man yuqalliduhum. Maka selama hal ini hadasa terjadi pada Bani Israil, fasayahdusu, maka akan terjadi pula pada umat ini bagi orang yang taklid kepada mereka. Qad hadasa, dan telah terjadi. Ya, dan terjadi. Nah, terjadi saat itu terjadi. Lanjut berikutnya. Ya. Dibaca di sini. Siapa? Iqbal. يجب على المسلم ألا يتعصب وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا اختلاف فهذا خبر معناه التحذير وهو من معجزته صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أتفه الأشياء وأقبحها وأشنعها، حتى لو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمه يعني يجامع أمه. يا بالله. لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا له، لأنه يعتقد ما هم عليه هو الكمال ولو كان أكبه الأشياء وأصنعها، فالزنا عموما فاحشة وساء سبيلا، والزنا بالأم أكبر الأنواع الزنا ولو فعله الكفار صار عند بعض مستحسنا. Hasbuk juga. Dari mana bacanya Iqbal?
Lakin inda hudusihi yajibu al-muslim. Namun ketika itu terjadi, wajib bagi muslim, seorang muslim, alla yata'assab, tidak fanatik. Kalau itu terjadi, enggak boleh fanatik. Ya. Wa innama yahris 'ala dalil. Namun dia mesti bersemangat, antusias untuk berpegang kepada dalil, ya, wattiba'il kitab wa sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, hatta yanjua, hingga dia nanti selamat. Naja yanjua. Mansub bil fathah. Kenapa mansub bil fathah? Karena dia apa? Khafif, ringan. Ya, dia hingga dia selamat min hadil fitnah, dari fitnah ini, wa hada syarri, dari keburukan ini, wa hada ikhtilafi, dan dari perselisihan ini. Ya, fa hada khabarun, maka ini adalah khabar dari Nabi yang maknanya ada tahdzir, dan ini adalah bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhbar, beliau mengabarkan, annahu sayujadu, bahwa akan didapati man yatashabbahu, bahwa ada orang yang akan menyerupai Yahudi, Nasrani, ya, hatta fi atfihi al-asya, hatta fi atfahil asya, ya, hingga pada perkara yang paling remeh, paling kecil, ya, wa aqbaiha, paling jelek, ya, paling tercela, wa asnaiha, paling keji. Orang Yahudi melakukan, kita ikut-ikutan. Hatta law kana fil yahudi wa nasara man ya'ti ummah, sampai-sampai kalau ada pada orang Yahudi Nasrani ada orang yang datang ke ibunya, menjimai ibunya, berzina pada ibunya, yakni yujami'u ummah, yakni dia menjima, ya dinna, menggauli ibunya. La wujida fi hadhil ummah, akan didapati di umat ini man yaf'alu dzalika taqlidan lahum, yang melakukan demikian karena taklid, ikut-ikutan mereka. Li'annahu ya'tabiru ma hum 'alaihi huwal kamal, karena dia di antara umat ini ya'tabiru, akan menganggap ma hum 'alaihi, apa yang ada di Yahudi, itulah huwal kamal, kesempurnaan, perfect. Ya, perfect. Ya, mereka menjadikan Amerika, Nasrani, Yahudi sebagai barometer acuan kehidupan. Sehingga orang Amerika pakai baju compang-camping, ikut-ikutan umat ini pakai baju compang-camping. Bajunya robek-robek. Sampai mereka nggak pakai baju, perempuannya jalan-jalan ke mall, ke depan umum. Wanita umat ini pun ikut-ikutan. Sahih, terjadi nggak? Terjadi. Sampai mereka itu bikin narkoba, nggak masuk akal. Pil anjing, buat anjing rabies dikasih pil koplo, pil BK. Orang Nasrani, orang Yahudi nenggak. Umat ini ikut-ikutan, pil koplo, pil BK. Sahih? Ikut-ikutan umat ini. Terjadi. Semuanya. Ya dan billah. Orang mereka itu, ya, bikin musik yang suaranya suara setan. Wah. Umat ini pun ikut-ikutan. Orang sana nikmatin, umat ini nikmatin juga. Terjadi kan? Terjadi. Iya dan billah. Iya dan billah. Kemungkaran. Semua kita membebek pada mereka. Nah. Ya, iya dan billah. Walau kana akbahal asya'i wa asna'a hawa, walaupun itu adalah sesuatu hal yang paling buruk, yang paling keji. Fazina umuman, maka zina secara umum, fahisyatan wa sa'a sabila, itu adalah, ya, kekejian dan jalan yang paling buruk. Fazina bil maka zina dengan ibu kandung, akbahul anwa'iz zina, maka seburuk-buruk jenis zina. Jadi zina yang paling buruk berzina dengan ibu kandung, ya, dengan saudari kandung, kemudian dengan tetangga, ya, kan kata Nabi, la yazniya rajulun, ya, seorang seandainya berzina bi asrati niswatin, dengan 10 perempuan, ya, itu hada aisar, itu lebih penting daripada dia berzina dengan bimraati jarihi, daripada dia berzina dengan, ya, 1 perempuan tetangganya. Nah, berzina dengan ibu kandung lebih parah lagi. Ya, bisa dipahami sini. Walaupun zina sama orang lain, bukan tetangga, bukan saudari, bukan kerabat, apalagi ibu kandung, itu dosa besar pelakunya. Tobat ataupun enggak tobat, dirajam di dunia. Kalau dia pernah menikah. Kalau dia enggak pernah menikah, dicambuk 100 kali, diusir dari kampung selama 1 tahun.
ditendang dari kampung karena dia nular. Ya. Nah ini zina, apalagi kalau sama ibu kandung. Iya dan benar. Lihat orang Yahudi menggauli putrinya, anaknya sendiri disikat. Di antara umat ini terjadi enggak? Berita-berita kayak gitu? Iya dan billah. Ya. Walau fa'alahu al-kuffaru sara 'inda ba'dil mustahsinan. Nah, seandainya ada orang kafir yang melakukannya, maka sebagian orang akan menganggapnya itu baik. Wah, keren ini. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis. Ini udah dibaca belum? Nah. Tafadhal. Dibaca sini, ya. Repi. Minat tashabbuhi bil yahudi wal nasara wa annahu khatarun 'azimun 'ala muslimina. Nah, terus wa inna bani israila tafarraqat 'ala thintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati 'ala salasin كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قالوا ما أنا عليه وأصحابي أخبروا صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وأن اليهود والنصارى افترقوا فاليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة تقليلا لهم. Hasbuk, cukup. Nah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, hatta law dakhalu hujrata dab la dakhaltumu. Kita kan mengikuti mereka itu shibran bi shibrin, zira'an wa zira'in. Hatta law dakhalu hujrat dab la dakhaltu. Sejengkal demi sejengkal gitu kan, sampai mereka masuk ke lubang dab, sejenis biawak yang ada di padang pasir, tapi bukan biawak. Dab halal, biawak haram. Warnanya beda sama biawak, bentuknya sama. Makanannya beda. Biawak makan bangkai, dab makannya rumputan, vegetarian. Ya. Nah, kalau mereka masuk ke lubang dab, la dakhaltum, kalian pun akan ikut-ikutan. Ya. Mereka nenggak pil BK, ikut-ikutan. Hada fi tahdhir, hada fihi tahdhiru. Ini adalah dalam hadis ini terdapat peringatan. Minat tashabbuh bil yahud, daripada menyerupai Yahudi dan Nasrani. Wa annahu khatarun azimun, ini sangat berbahaya sekali bagi kaum muslimin. Wa inna bani Israil tafarraqat. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan Bani Israil terpecah menjadi 72 millah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 millah, kulluhum finnar. Ya, Nasrani terpecah. Protestan, Katolik, Advent, gereja Bunda Maria, terus apalagi lah Yahudi juga demikian. Umat ini juga terpecah menjadi 73. Ya, ada Qadariyah, Jabriyah, ya, Syiah, Khawarij, ya, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, kemudian apalagi Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan seterusnya. Ya, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu? Man hiya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Di atasnya. Maka kata Syekh akhbar Rasulullah SAW, Nabi SAW mengabarkan fi hadil ummah man yatashabbahu bil yahudi wan nasara. Bahwasanya di umat ini ada yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Wa anal yahud wan nasara iftarahu, dan Yahudi Nasrani itu mereka terpecah belah. Maka Yahudi iftarahu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya, Nasara ala sintaini wa sab'ina, 72 Nasrani.
Umat ini akan terpecah menjadi salasin wa sab'ina firqatan taqlidan lahum. 73 karena ya mengikuti mereka. Sampai sini ya. Terus dibaca sini. Nah, Zaki. Kama qala syarih rahimahullah ta'ala wa kulluha fin nari illa wahidatun. Illa wahid kulluha fin nari illa wahidatan. Wa jannati baqiyat ala ma kana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ma'tuf alaihi itu khobar kana, khobar ghairu mufrad. Ar-rasulu isim kana. Terus tadi baru saya sebutin di ajrumiyah, nanti kan di isim mansubat memang kita belum masuk situ. Ini isim la nafiyah lil jinsi. Makanya berarti gimana? Fala najata. Imma likufrihi imma idolalihi Falaisat kullu al-farqu al-firaqi kafiratan ba'duha kafirun wa ba'duha dunal kufri lakinnaha kullaha ainnya tasdid mutawa'adatun. Nah, khabar lakinna mutawa'adatu bin nari mutawa'adatun bin nari likufriha aw lidolaliha. Ahsanta. Nah, barakallahu fiik. Kemudian mana tadi? Dari mana si Zaki bacanya? Kulluha bin nar. Ya, illa wahidah. Maka dari 73 itu semuanya di neraka kecuali satu aja yang selamat. Ya, siapa itu? Wahia allati baqiyat ala makana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ya. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mereka baqiyat, yang mereka tetap ya, ala makana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, jalan memegang sunnah, ya, berakidah sebagaimana akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, fala najata, maka tidak ada jalan keselamatan minan nar, dari neraka, illa bittibail kitabi was sunnati wa manhaji salafis salih, kecuali dengan mengikuti Quran dan sunnah dan manhaj salafus salih. Ini penting ini. Banyak orang mengklaim ikut Quran sunnah, manhajnya bukan manhaj salafus salih. Akhirnya mikir sendiri, pakai otak sendiri. Sementara dia bukan imam, bukan mujtahid, akhirnya ngawur. Nah, ini penting ini. Wa man lam yakun bikadzalik, siapa yang tidak berada di atas demikian, fahuwa finnar, maka dia yang di neraka. Kenapa di neraka? Imma li kufrihi wa imma li dolalihi. Entah karena kekafirannya ataupun juga bisa jadi karena kesesatannya. Jadi tidak mesti ya, yang 73 itu satu selamat, sisa 72 itu kafir. Mereka terancam. Terancam itu bisa jadi karena kekafirannya, karena jelas banyak ahli bid'ah yang kafir. Semisal Jahmiyah, Rafidhah, ya, ada yang kafir mereka. Ya, mereka ada yang sifat kafir, apalagi musyabbihah, ya, mujassimah, mereka bisa kufur. Bahkan Khawarij saja para ulama berselisih apakah mereka kafir atau tidak. Khawarij yang gulatnya, ya, yang parah, yang ekstrimnya, para ulama berselisih apakah mereka kafir atau tidak. Karena mereka diperangi. Nah, karena kekafirannya atau karena kesesatannya. Ya, falaisat kullu al-firaqi kafiratan, enggak setiap kelompok itu semua kafir. Ba'duha kafirun wa ba'duha dunal kufri. Sebagian kafir, sebagian enggak kafir. Lakinnaha kullaha mutawa'adatun bin nar. Namun semuanya terancam dengan neraka. Ya, di kufriha aw li dodaliha. Ini perhatikan, mutawa'adatun. Semuanya terancam, enggak memastikan. Semuanya terancam dengan neraka. Kita tidak memastikan asy'ariyah finnar. Ya. Asy'ariyah finnar. Kemudian apalagi Mu'tazilah finnar, terancam. Apalagi kan semuanya itu bisa terancam karena apa? Kekafiran atau karena kesesatan.
Yang namanya menyebabkan seorang bisa terjerumus ke neraka itu karena kekafiran, kebid'ahan, kesesatan, atau karena kabair. Ya, bahkan karena shagair. Makanya kita dianjurkan untuk tetap takut terhadap dosa, walaupun sekecil apapun. Ya. Nah, lihat di matan. Lihat di matan. Fal yata'ammal. Nah, fal yata'ammal. Maka i'rabnya yata'ammal apa ya, ikhwah? I'rabnya. Hah? Fi'il mudhari? Hah? Yata'ammal i'rabnya apa? Ya, fi'il mudhari apa? Majzum. Mana amil jazmnya? Lamul amr. Lamul amr. Maka hendaknya al-mu'minu, seorang mukmin, yata'ammal, dia mesti memperhatikan. Ya. Dia mesti memperhatikan alladzi yarju liqa Allah, yang mukmin tersebut mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dia mesti memperhatikan kalam as-sadiq al-masduq, ucapan as-sadiq al-masduq, yaitu Rasulullah, orang yang jujur dan dibenarkan. Fi hadzal maqami, ya, dalam konteks ini. Khususan qaulahu, perhatikan saya sudah sering sebutkan isim yang datang setelah khususan itu i'rabnya maf'ul. Maf'ul mutlaq. Khususan qaulahu. Terlebih khusus sabda beliau, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ya, baca berikutnya. Amar. Nah, perhatikan ya, dia ta'amal. Lamul amar kalau datang di tengah kalimat dia sukun. Tapi kalau di awal kalimat diharokati kasrah, usira, dikasrahkan. Nah, sebagaimana di ayat liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfik. Nah, terus. Liyata'ammal al-muslimu an-nasihu li nafsihi kalam as-sadiqi al-masduqi wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu fima akhbara bihi wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-maqsudu ay Al-masduqu ay al-masduqu ay al-musaddaqu min Allah Ta'ala. Fallahu huwa alladhi akhbarahu bidzalika wa huwa sadiqun wa huwa masduqun. Sadaqa fima akhbara bihi. Sadiqun fima akhbara bihi wa masduqun fima ukhbira bihi min qablillahi min qibalillahi alaihi salatu wassalam. وليتأمل المسلم اللبيب العاقل هذا الأمر وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا hasbuk. Nah, kata Syekh, dia ta'ammal muslimun nasihu li nafsihi kalam as-sadiqul masduq. Maka seorang muslim, saya kalau terjemahin lamul amr ini jangan hendaknya ya, namanya lamul amr, perintah. Maka seorang muslim mesti harus. Ya, saya kurang serak kalau terjemahinnya hendaknya. Namanya amr, ya perintah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik. Enggak wajib. Dia mesti berkata yang baik. Aw liyasmut, atau dia mesti diam, atau dia gitu. Ya, kalau versi saya terjemahin lamul amr. Kenapa? Karena nggak keluar di bahasa Indonesia lamul amr. Bahasa kita miskin. Ya. Maka seorang muslim yang nasih, ya, yang dia tulus menasihati diri dia sendiri, dia mesti memperhatikan sabda as-sadiq al-masduq, yaitu Rasulullah SAW. Sadiq, dia jujur fima akhbar bihi, terkait apa yang beliau kabarkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul ini berkata menurut hawa nafsunya, melainkan apa itu tidak lain ialah apa yang telah diwahyukan kepadanya. Al-masduq, yang dibenarkan, al-musaddaqu, yaitu yang dijujurkan, yang dibenarkan. Ya, yang diturut dari Allah. Wa huwa alladzi akhbarahu bidzalik. Allah lah yang mengabarkan. Wallahu huwa alladzi akhbara bidzalik. Yang mengabarkan hal tersebut, bahwa shadiqun wa masduq.
Ini ucapan Ibnu Mas'ud juga demikian, terkenal ini. Shadiqun fima akhbara bih. Rasul itu jujur terkait apa yang beliau kabarkan. Wa masduqun fima ukhbira bihi min kibarillahi alaihi salatu wassalam. Dan dia dibenarkan terkait apa yang diberitahu, dibenarkan ya. Terkait apa yang beliau dibenarkan dari apa yang beliau diberi kabar tentangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Ya, dia ta'ammal muslim, maka seorang muslim yang labib, yang berakal, yang punya lub, al-aqil yang berakal, hadal amr, dia mesti memperhatikan perkara ini. Wa annahu la budda ayahdusa, bahwasanya hal ini pasti akan terjadi. Wala najata minhu, dan tidak ada keselamatan, jalan selamat dari hal tersebut illa bima kana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Kecuali ya dengan berpegang dengan apa yang Rasul SAW berada di atasnya beserta para sahabatnya. Sampai sini ya. Baik. Berikutnya. Fadhal. Sesopyan. Istada'a yas'ada'i, menuntut kita gitu ya. Minna, menuntut kita. An nata'allama Rasulu isim kana manya itu ma mausul. Jadi illa mana tadi? Ma hadza istadimina an nata'allama ma ta'allama alladhi kana gitu. Nanti jumlah kana dan seterusnya itu jumlah silah mausulah mahala minal i'rab. Ya, silah mausul dari ma mausulah. Terus yadda'i annahu ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa huwa jahilun bima kana alaihi rasul wa ashabuhu aw yadri walakinnahu ta'ammada al-khata'a hadza la yasih sahha yasihhu hadza la yasihhu abadan wa la yajuzu wa la budda an nata'allama wa na'rifa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta ada nunnya itu hatta natamassaka bihi wala naltafit ila siwahu wala naltafita ila siwahu. Ini ma'tuf enggak? Hingga kita berpegang teguh dan enggak usah ma'tuf. Wala naltafitu aja. Enggak usah dijadiin waw atifah. Ila siwahu. Baik, perhatikan dari mana tadi? Hada yastadi. Maka ini menuntut kita. Maka ini untuk menuntut kita minna an nata'allama, untuk kita agar kita mempelajari makana alaihi ar-rasul sallallahu wa ashabu. Apa yang Rasul SAW berada di atasnya. Jangan sampai antum ngaku-ngaku aja tapi enggak mau belajar, mau kokoh enggak belajar, dusta. Kokoh enggak mau belajar, dusta. Sekarang ini label kokoh gampang, ikut nahdir, dusta, itu juhala, majnun, orang gila. Ngaku ngokoh, terus ngikut tahdir ngaku kokoh, dusta. Mana ada? Namanya mau kokoh itu mesti pakai ilmu, al-ilmu qabla qaul wal amal. Untuk berakidah mesti berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Kan begitu. Ya, fa'lam, Allah perintahkan kita untuk berilmu. Kemudian Allah umumkan perkara akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya ini la ilaha illallah. Mesti berilmu. Tahu terlebih lagi zaman fitnah. Kita tahu paham-paham aliran sesat, bantahan terhadap mereka, memohon kepada Allah agar diberikan kekokohan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Mohon pada Allah keistiqomahan. Jangan merasa diri kokoh, jangan pernah merasa diri aman dari kemunafikan, aman dari sifat nifaq. Berteman sama orang-orang yang istiqomah, terus belajar, insya Allah capai kekokohan. Ya. Masa kokoh, siapa yang kasih tazkiyah? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kasih rekomendasi buat diri kalian sendiri. Enggak ada.
ya, kita semua mesti merasa nggak boleh aman dari sifat nifaq. Kita ini mesti terancam terus dengan sifat nifaq. Umar bin Khattab demikian, takut terhadap sifat nifaq. Tahu dia sahibus sir. Siapa sahibus sir? Sahabat Rasul. Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Rasulullah. Datang ke Hudzaifah, saya ini munafik enggak? Saya munafik enggak? Ada enggak? Rasul bilang saya munafik. Enggak, Umar, tenang aja. Umar takut. Lah kita baru kenal, baru cingkrang kemarin sore, udah merasa aman, kokoh, enggak merasa aman dari sifat nifaq. Iya dan billah. Iya dan billah. Mesti aman, enggak boleh merasa kokoh. Mesti ya merasa takut dari sifat nifaq. Itu sifat mukmin. Ya. Dan belajar. Nah, ada kokoh-kokoh kayak gitu. Itu juhala, orang-orang gila kayak gitu diikutin. Kenal akidah juga enggak. Ditanya sama mereka nih syubhat musyabbihah apa? Bantahannya apa? Syubhat jahmiyah apa? Bantahannya apa? Bagaimana qawaid Ahlussunnah dalam menetapkan akidah rububiyah, uluhiyah, semua sifat? Bagaimana kalau ada kuburiyun datang begini kasih syubhat dengan syubhat-syubhat 1 2 3 4 5 yang disebutin oleh Syekh Al-Fauzan di Durus Naqidul Islam misalnya. Bantahannya apa? Kagak ngerti mau gimana mau kokoh. Kepalanya bau menyan kayak begitu. Mau kokoh gimana? Enggak ngerti, ya. Enggak ngerti. Dikasih sama dia buku nih, Aqidah Wasithiyah, matanya aja jelasin sama saya. Apa isi ini? Maksud Ibnu Taimiyah ngomong begini? Enggak tahu saya. Ini kepala bau menyan kayak begini mau ngaku kokoh. Kasih syubhat. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa maksudnya? Enggak ngerti gimana mau kokoh, kepalanya bau menyan lagi. Kayak begitu mau ngaku kokoh. La ilaha illallah. Cuman gara-gara ngikut, Ustadz Fulan Nakhdir ini, kokoh gitu. Orang gila ini. Orang gila. Kita aja ya antum ngerti ini. Antum ngerti Tadmuriyah, Hamawiyah, Wasithiyah. Antum paham kitab tauhid, hafal salah satu usul. Boleh enggak merasa kokoh? Enggak boleh, mesti merasa terancam oleh sifat nifaq. Doa terus ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wasabit qalbi ala taatik. Kok ngerasa kokoh? Subhanallah. Level Umar bin Khattab masih hidup dijamin masuk surga Rasul. Umar fil jannah kata Rasul. Takut dia sifat nifaq. Datang ke Hudzaifah, saya ini munafik. Takut terhadap sifat kemunafikan. Kok bisa kita ngaku kokoh? La ilaha illallah. Ini tipu daya iblis terhadap juhala, terhadap orang-orang majnun. Juhala akhirnya tertipu. Akhirnya dia nggak mau belajar, dia nggak ngerti apa-apa juga. Ditanya buku Qawaidul Arba yang 4 kaidah ringan itu juga nggak ngerti dia. Coba jelasin ke saya, nggak tahu dia, Pak. Nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngerti. Ngaku kokoh. Kokoh dari mana? Kepalanya bau menyan kayak begitu. Kok bisa ngaku kokoh? Allah musta'an. Apalagi kok kita sodorin Tadmuriyah, pusing lagi dia. Apaan tuh Tadmuriyah katanya? Makanan apa itu? La ilaha illallah. Ini ya, banyak para majnun beredar. Hindari mereka. Fokus saja kita belajar. Orang-orang majnun itu emang ingin mengalihkan fokus kita dari ilmu agar kita majnun seperti mereka. Iya dan billah. Ya. Tidak boleh. Akhirnya sibuk mereka, merusak. Bantah sana, bantah sini, bantah sana, bantah sini. Akhirnya jadi tertawaan lawan. Ya, karena bantalnya itu kayak bantal, nggak berisi. Ya. Nggak berisi. Bantal masih penting ada isinya kapas, dia nggak ada isinya sama sekali. Kayak balon, ditusuk pecah hilang udah, habis. Ya, hati-hati. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya, mengomentari pernyataan As-Sabuni di Aqidatus Salaf Washabul Hadis. Hati-hati. Kita ini kalau berbantah-bantah sama ahli bid'ah, kalau kita kalahlah Ahlus Sunnah. Kalahlah Ahlus Sunnah. Hati-hati kalau kita bantah ahli bid'ah, kalau kita bantah ahli bid'ah, terus kita kalah karena kita kurang ilmu alat, enggak menguasai, kalahlah Ahlus Sunnah. Kalahlah Ahlus Sunnah. Walaupun ada ungkapan ad-din laisa liman ghalab, agama itu bukanlah milik pemenang. Iya, antum tetap di atas Ahlussunnah walaupun antum kalah, tetap. Tapi orang-orang akan mandang, ini salah dia nih. Salah dia nih. Dia keliru dia. Yang benar yang mana? Nih, yang dikatain ahli bid'ah. Dia ngerti ini dia.
Nau sorop balago ngerti. Ini nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya masyarakat ikut yang mana? Mana? Allah musta'an. Ya. Maka jangan sering-sering debat. Oh belajar, jangan debat-debat. Nggak ngerti apa-apa ya udah belajar. Ya, nggak ngerti. Jangankan subhat orang lain, suruh jelasin apa yang antum yakini aja nggak ngerti. Dikasih usul salasa, jelasin saya usul salasa, nggak tahu. Gimana ya? Nggak ngerti saya. Ya, gimana mau bantah subhat orang lain? Keterangan di sendiri aja nggak tahu. Keterangan yang ada di yang dia yakini aja nggak ngerti. Ya. Antum yakin usul salasa itu hak? Ya hak. Coba jelasin ke saya. Usul salasa. Kalau antum nggak hafal, nih matanya. Apa ya? Udah. Kalau asal-asalan bicara tanpa ilmu, kalau maksain malah kayak orang ngigo, gimana jadinya? Ya sudah, kita fokus saja belajar. Bantah-bantah itu ada urusannya, ada yang megang kok. Tenang aja, ya, yakini aja kebenaran, terus belajar. Mohon pada Allah keselamatan, jangan pernah merasa aman dari fitnah, apalagi dari sifat nifaq. Ya dan billah. Wa amma anna kullan yadda'i, adapun setiap orang yang dia mengklaim annahu ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jahilun bima kana alaihi Rasulullah. Ya, dia enggak ngerti apa-apa, dia jahil terhadap jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yadri, atau dia tahu lakinnahu ta'ammada al-khata'. Dia tahu tapi dia sengaja melakukan kesalahan. Fa hadza la yasihu abadan wa la yajuz. Allah musta'an. Maka ini klaim ini enggak benar. Tidak sah klaim dia dan tidak diperkenankan demikian. Fala budda an nata'allama wa na'rifa ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mestilah kita belajar mengetahui apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, hatta natamassaka bihi, hingga kita berpegang teguh dengannya. Wala naltafitu ila siwahu, dan kita tidak menoleh kepada selainnya. Udah ini aja. Nah, Allah musta'an. Kemudian beliau menyatakan, wa ya li hadhihi al-mau'idati law wafaqat min al-qulubi hayyatan. Masyaallah. Duhai seandainya wejangan Nabi ini wafaqat, bertepatan minal qulubi hayyatan, bertepatan kena kepada kolbu yang hidup. Nah, ada kolbu yang hidup, ada kolbu yang mati. Hafidz, baca hafidz. Sallallahu alaihi wasallam. لو وافقت من القلوب حية لكان للقلوب معها شأن باعتبار والإكتاب والحرص على معرفة الحق والعمل به، وألا يكون الإنسان إماعة itu apa? Ikut-ikutan ya. إماعة يكون مع الناس أينما كانوا، بل يكون مع الحق دائما وأبدا ولو خالفه الناس، ولا يقلد بغير هدى تقليد الأعمى. عليه أن يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه ثم يعمل به ويدعو إليه. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن تقول دعوى الناس على ما هو دعوا الناس. Da' itu dari kata da' fil amr da'. Ya, wawunya itu jamak. Da'u, biarkan orang-orang. Da'un nasa. Amma an taqula da'un nasa ala ma hum alaihi. Hasbuk, cukup dulu. Ya, ini adalah nasihat wejangan Rasulullah SAW melawafaqat minal qulub, seandainya itu ya, bertepatan berkesesuaian dengan mengena hati yang hidup, lakana al-qulub ma'a sya'nu bil i'tibar wal imtisal wal hirs ala ma'rifatil haqqi wal amal bih. Niscaya ya, lakana lil qulub, niscaya qalbu akan memiliki sya'nun, kedudukan yang hebat, kedudukan yang besar dengannya. Bil i'tibar wal imtisal, dengan
mengambil pelajarannya, wal imtisal dengan melaksanakannya, wal hirs dan semangat antusias ala ma'rifatil haqqi wal amal bih untuk mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Wa an la yakuna al insanu imma'atan, dan manusia tidak boleh ikut-ikutan. Imma'ah ikut-ikutan, bunglon, mutalawin, yakunu ma'an nas aynama kanu, dia bersama manusia kemanapun mereka pergi. Ya, bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abadan, bahkan dia mesti selalu bersama kebenaran dimanapun dia berada, selalu selama-lamanya. Ya, la khalafahu an-nas, walaupun orang-orang menyelisih dia, wala yuqallidu bi ghairi hudan taqlidal a'ma, jangan dia taklid kepada orang lain tanpa ilmu, dengan taklid buta. Ya, alaihi ayyarifal haqqa awal, dia mesti mengetahui kebenaran, summa ya'mala bihi, dan dia mengamalkannya, wa yad'u ilaihi, baru mendakwahkannya. Hadza huwal wajib ala kulli muslim, ini yang wajib bagi setiap muslim. Amma antakula, adapun Anda katakan da'un nas ala ma hum alaih, biarkan aja manusia sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya. Amalan bi qaulihi hurriyatur ra'y. Ya, ini sebagai aplikasi dari amalan bi maqulatin hurriyatur ra'y. Dari slogan hurriyatur ra'y, kebebasan ra'yu, berpendapat. Ar-ra'yi akhar. Ya, pendapat yang lain. Cukup dulu sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ini syubhat ini. Nanti akan kita lanjutkan. Karena saya ada keperluan. Ya, subhanallah.